Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Kita juga tidak lupa untuk menghaturkan salam dan sholawat kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman Jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni Adinur Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Bersedekah. Tahukah mengapa Islam sangat menganjurkan kita untuk melakukan sedekah? Banyak para ulama yang sepakat bahwa sedekah itu memiliki banyak sekali keutamaan bagi dia yang melakukannya dengan ikhlas. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin wallahu yudha'ifu liman tasya'u wa Allahu wasi'un alim. Yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir tumbuh 100 biji. Allah melipat gandakan atau ganjaran bagi siapa yang Dia kehendak, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah 261. Dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut sudah jelas kita ketahui bahwa tidak akan kita menjadi jatuh miskin saat kita ikhlas memberikan sedekah kepada mereka yang membutuhkan. Malah Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan sedekah yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Tujuan utama diperintahkannya sedekah adalah untuk mensucikan harta dan diri agar tentram dan batin mereka dalam menjalani kehidupan di dunia yang fana ini. Hal ini sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selain itu, banyak sekali keutamaan apabila kita melakukan sedekah dengan hati yang tulus dan ikhlas. Di sini, saya hanya akan membahas 5 keutamaan sedekah. Pertama, sedekah dapat mendekatkan kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu Ghaufau wa tama'a inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut, tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amatlah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Kedua,
Dengan sedekah kita dapat memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Asakir, yaitu sedekah rahasia atau tersembunyi itu memadamkan amarah ilahi. Yang ketiga, dengan sedekah kita dapat terhindar dari sul khotimah atau mati dalam kondisi dan keadaan yang buruk. Hal ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Keempat, sedekah mampu menjadi obat bagi orang sakit. Penyakit-penyakit disembuhkan karena sedekah yang tulus ikhlas. Obatilah orang-orang sakit dengan sedekah. Bentangilah hartamu dengan zakat. Dan sesungguhnya zakat itu menolak peristiwa mengerikan dan penyakit. Hadis riwayat Ad-Dailami dari Ibnu Umar. Yang kelima, dengan sedekah, insya Allah hidup akan menjadi berkah dan rezeki bertambah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat At-Tagabun ayat 17 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna tuqridu Allah qardon hasanai yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Yang artinya, jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu, dan Allah Maha Pembalas jasa lagi Maha Penyantun. Hadirin rahimakumullah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tidak merasa senang jika aku memiliki emas sebesar gunung Uhud. Kemudian lewat malam ketiga, sedangkan aku masih menyimpan 1 dinar darinya, kecuali satu dinar yang aku gunakan untuk membayar hutangku." Dan ketika beliau ditanya, "Sedekah apa yang paling baik?" maka beliau bersabda, "Engkau bersedekah padahal dirimu dalam keadaan sehat lagi pelit, khawatir dengan kemiskinan, berangan-angan untuk menjadi kaya, dan janganlah mengulur-ulurkan waktu pengeluarannya sehingga nyawa sampai kepada tenggorokan. Lalu pada saat itu engkau menyesal seraya berkata, bagi si wulan segini, dan ketahuilah bahwa si wulan begini." Maka dari itu, keutamaan bersedekah itu adalah apabila sedekah yang dikeluarkan tersebut dari harta yang halal dan dikeluarkan karena Allah semata, maka Allah akan menerimanya dengan karunia-Nya dan akan melipat gandakan pahalanya bagi orang yang bersedekah tersebut dengan lipatan yang besar. Dan Allah Maha memiliki karunia yang agung. Di antara sedekah yang paling agung adalah sedekah jariyah, yaitu sedekah yang pahalanya mengalir bagi seorang hamba, sehingga setelah kematiannya seperti menggali sumur, membangun masjid, mencetak buku, mendanai jalaqah, tasinul Qur'anul Karim, wakaf sosial untuk kemaslahatan fakir miskin, dan yang lainnya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila anak Adam telah meninggal, maka akan terputuslah amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, anak soleh yang mendoakannya."
Dan hendaklah orang yang menginfakkan hartanya untuk memperhatikan perkara di bawah ini. Yang pertama, jika bersedekah harus ikhlas semata karena Allah dengan sedekah yang disedekahkannya. Yang kedua, menjauhi sedekah dengan harta yang jelek, baik berupa makanan ataupun pakaian dan yang lainnya. Yang ketiga, tidak bersedekah dengan cara menyakiti orang yang menerima sedekah atau bertindak kikir dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya, atau mengejek sedekah walau sedikit, atau kembali mengambil harta yang disedekahkannya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Abu Tulha adalah seorang penduduk Ansor yang paling banyak memiliki harta, dan harta yang paling dicintainya adalah kebun Bairuha, dan kebun tersebut menghadap masjid, dan terkadang Rasulullah SAW memasuki masjid tersebut dan meminum dari airnya yang segar. Anas berkata, pada saat turun firman Allah Ta'ala, Quran Surat Ali Imran ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Lantana lulbiro mimma tuhibbuna wa ma tunfiku min sya'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Maka Abu Talha bangkit menuju Rasulullah SAW dan berkata kepada beliau, sesungguhnya Allah telah memfirmankan ayatnya kepadamu, dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah kebun Bairuha, dan dia telah aku sedekahkan untuk Allah, semoga aku mendapatkan kebaikannya dan simpanan pahala darinya. Maka manfaatkanlah pada jalan yang engkau kehendaki, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguh dia adalah harta yang sangat menguntungkan. Itulah harta yang menguntungkan. Aku telah mendengar apa yang engkau ikrarkan pada harta tersebut. Berikanlah harta tersebut kepada keluargamu. Maka Abu Talha pun membagikannya kepada keluarga terdekatnya dan anak-anak pamannya. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, memberi dan bersedekah adalah perilaku yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, dan kegembiraan serta kesenangan beliau dengan banyak memberi lebih besar dari kesenangan seseorang yang mengambil dengan apa yang didapatkannya. Beliau adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan. Tangan kanan beliau seperti angin yang menghembus, dan apabila seseorang membutuhkan datang kepada beliau, maka beliau pun lebih mengutamakan atas diri beliau sendiri. Terkadang beliau dermawan dengan makanan, dan terkadang beliau dengan pakaian beliau. Dan beliau memerintahkan umatnya untuk selalu bersedekah dan menganjurkan serta menyuruh kepadanya dengan perbuatan dan perkataan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah beliau termasuk orang yang paling lapang dadanya, orang yang paling baik jiwanya, orang yang paling tenang hatinya, dan sesungguhnya bersedekah mengajarkan yang ma'ruf memiliki pengaruh yang mengagumkan dalam menciptakan hati yang lapang. Pada hari kiamat nanti, orang yang berilmu akan datang dengan ilmunya. Orang yang berjihad akan datang dengan membawa pahala jihadnya. Dan orang yang sholat akan datang dengan membawa pahala sholatnya. Orang yang berpuasa datang dengan membawa pahala puasanya. Dan orang yang bersedekah datang dengan pahala ilmu, jihad sholat, dan puasa. Sebab dia telah mencetak kitab-kitab para ulama lalu diserahkan sebagai wakaf di jalan Allah,
bagi kaum muslimin. Dan dia telah membangun masjid yang dipergunakan untuk sholat oleh kaum muslimin. Dan dia telah membantu orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta yang dimilikinya, serta memberikan biaya berbuka puasa dengan hartanya bagi orang yang berpuasa. Dengan inilah dia mendapatkan pahala orang-orang yang telah disebutkan tadi. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Dan Allah memiliki karunia yang agung. Itulah beberapa manfaat sedekah. Sebetulnya banyak sekali manfaat sedekah yang akan didapat oleh seorang muslim. Karena itulah kita tak lagi asing mendengar kisah para sahabat Rasulullah SAW yang amat ringan tangan dalam bersedekah. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah menginfakkan seluruh hartanya dalam suatu kesempatan, dan Umar radhiyallahu anhu menginfakkan separuh hartanya, sedangkan Utsman radhiyallahu anhu menyiapkan bekal seluruh pasukan Al-Usrah. Nah, jika kita masih merasa berat dengan sedekah harta, ada banyak bentuk sedekah lain yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW bahwa senyum di hadapan saudara adalah sedekah. Hadis riwayat Muslim. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita tidak bersedekah. Sifat kikir, merasa rugi, dan juga takut miskin adalah penghalang bagi seseorang untuk membagikan harta yang dimilikinya. Apalagi sesuatu yang amat dicintai. Padahal di balik uluran tangan atau menyedekahkan harta itu ada keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersedekah menjadi jalan terbukanya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.